Manchester dikenal sebagai rumah bagi band-band legendaris Inggris. Tapi di antara nama besar seperti The Smiths, ada satu nama yang punya cerita panjang dan penuh lika-liku. Band ini berasal dari Manchester, Inggris, bernama James. Telah menjadi bagian penting dari skena musik alternatif Inggris sejak tahun awal 80-an. Dengan lebih dari 40 tahun karir dan lagu-lagu ikonik seperti Sit Down dan Laid, mereka membuktikan diri sebagai band yang mampu bertahan di tengah arus perubahan tren musik. Mari kita menyelami sejarah panjang mereka. James dibentuk pada tahun 1982 oleh gitaris Paul Gilbertson dan basis Jim Glennie. Nama band ini diambil dari nama sang basis, karena menurut mereka, James terdengar sederhana, namun kuat. Setelah beberapa kali berganti personil, mereka merekrut Tim Booth sebagai vokalis, awalnya hanya untuk menari di atas panggung. Booth membawa energi baru ke dalam band, dan mereka mulai tampil di berbagai venue kecil di Manchester. James mulai mendapatkan perhatian setelah menjadi band pembuka The Smiths. Morrissey secara terbuka mendukung mereka, yang membuat popularitas James naik drastis. Mereka menandatangani kontrak dengan Sire Records dan merilis debut album Starter tahun 86, disusul oleh Strip Mine tahun 88. Sayangnya, kedua album ini tidak terlalu sukses secara komersial. Label juga ikut campur dalam produksi musik mereka, sehingga membuat band frustasi. Untuk keluar dari tekanan label, mereka memproduksi album live independent One Man Clapping tahun 89, yang ternyata menjadi titik balik. Tahun 90, menjadi tonggak penting mereka merilis album Gold Mother, yang memuat lagu Sit Down. Lagu ini menjadi semacam anthem generasi Inggris saat itu, membawa mereka ke puncak tangga lagu. Mereka tampil di festival-festival besar seperti Glastonbury dan menjadi wajah baru. Album Seven tahun 92 dan Laid tahun 93 memperkuat posisi mereka sebagai band papan atas. Laid yang diproduksi oleh Brian Eno menjadi sukses besar di Amerika Serikat. Lagu berjudul sama dari album ini dikenal karena liriknya yang berani dan nadanya yang catchy. Dari album Laid, lahirlah salah satu lagu yang masih menjadi bergema hingga saat ini, yaitu Say Something. Lagu ini menyuarakan rasa frustasi dalam hubungan, tentang keinginan untuk dipahami, didengar, dan dimengerti. Lirik seperti say something, anything, terasa sederhana tapi punya makna dalam. Selama bertahun-tahun, Say Something telah dibawakan ulang dalam berbagai versi dari akustik hingga full band, dan tetap menjadi lagu favorit di setiap tur mereka. Bahkan di era digital, lagu ini menjadi sering muncul dalam playlist kalangan anak muda. James kembali bekerja sama dengan Brian Eno untuk album eksperimental Wah Wah tahun 94, dan sebagian besar diambil dari sesi improvisasi di studio. Album ini tidak sekomersial Laid, namun dihargai sebagai eksplorasi artistik. Setelah itu, mereka merilis We Place tahun 97 yang memadukan elektronik dan rock alternatif. Single See a Star menjadi hits pada tahun 98. Kompilasi The Best of James menempati posisi 1 di tangga album Inggris. Namun, ketegangan internal mulai muncul. Tim Booth mengumumkan kepergiannya pada tahun 2001 setelah merilis album Pleased to Meet You. Setelah Booth keluar, James sempat vakum. Para personil sibuk dengan proyek masing-masing. Namun pada 2007, Booth kembali dan James secara resmi reuni dengan formasi klasiknya. Mereka merilis album Hey Me tahun 2008 yang disambut positif. Meski usia mereka tak lagi muda, energi panggung James tetap luar biasa. Mereka tampil di festival besar dan memiliki basis penggemar setia lintas generasi. James adalah contoh nyata band yang terus berevolusi tanpa kehilangan identitas. Dari klub kecil di Manchester ke panggung internasional, dari new wave ke alternatif rock dan elektronik, James membuktikan bahwa kejujuran dalam musik adalah kunci bertahan lama. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tulis band favoritmu. Nanti akan kita buatkan konten spesialnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.